Welcome back to Fantasy Fun Talk about Business. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang pebisnis muda dan masih mahasiswa. Kita sambut saja Kak Gusria. Hai Kak Gusria, apa kabar? Halo Nancy, sehat? Sehat ya, Sungkaru ya. Apalagi sekarang masa pandemi gini harus tetap jaga kesehatan ya Kak Gus ya. Pastinya. Terus kesehariannya selama pandemi ini apa aja Kak Gus ya? Selama pandemi, Mm-mm. awalnya pasti kan, Makan, tidur, repeat. awalnya gitu pas takut-takut pertama itu kan, pasti 3 bulan pertama pandemi, cuma makan, tidur di rumah aja. Tapi sekarang kan udah mulai, nggak boleh terlalu takut, nggak boleh terlalu berani juga. Tapi itu udah tetap olahraga. Kebetulan hobi mendaki kan, jadi ya diselingin lah untuk mendaki. Buat skripsi juga tentunya ya. Aduh, udah skripsian aja ya. Iya. Udah semester berapa sekarang Kak? Udah semester 8 sekarang. Semester 8. Oke, kita sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu ya Kak Gusria. Jadi bisa perkenalan diri dulu deh Kak. Baik, halo semuanya. Jadi perkenalkan, saya Putra Gusria Partawan, jurusan manajemen pastinya. Sekarang sudah semester 8 dan saya merupakan owner dari Bootcamp Singaraja. Luar biasa ya, pemilik Bootcamp Singaraja. Ya. Sebelumnya pernah punya bisnis lain Bootcamp nggak? Jadi kita ceritakan dari awal dulu ya. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2019 awalnya, sebelum terciptanya Bootcamp ini gara-gara pembuatan PMW. Jadi itu dari Rumah Kayu Singaraja, mungkin sudah familiar tuh di Fakultas Ekonomi juga. Jadi itu dapat dana sekitar 6 juta pada saat itu 2019. Ya. Terus berjalan, akhirnya saya dan ownernya yang sekarang ada yoga namanya anak akuntansi pisah, dan saya memutuskan untuk membuat Bootcamp Singaraja ini. Kebetulan karena hobi juga mendaki. Jadi yang belum tahu, Bootcamp Singaraja ini tempat penyewaan dari alat-alat outdoor seperti tenda untuk kemah dan alat-alat mendaki lainnya. Kalau misalkan kita berbicara bootcamp itu kan masuk ke alam ya. Ya. Pernah nggak Kak Gusria mengalami kendala misalkan saat menyewakan alat-alat kemah itu? Kendalanya? Maksudnya kayak si pelanggannya sendiri tendanya bisa robek atau dan sebagainya. Ya pasti kan resiko pasti ada. Pasti ada suatu bisnis ya. Apalagi orang Buleleng ya, Yes, agak kasar-kasar pakai barang. Jadi tetap aja terus dijaga barangnya. Mungkin ada kayak frame, kayak besi-besi tendanya itu pasti ada yang patah, tendanya ada yang robek. Tapi tetap kita kan nggak dibiarin begitu saja. Jadi setiap ada yang nyewa selalu ada lakukan pengecekan biar barangnya tetap maksimal bisa digunakan dengan baik. Sebelum lanjut, Kak Gusria asalnya dari mana sih? Asalnya dari desa Busungbiu. Oh, Busungbiu. Pantas saja ya teman-teman, Kak Gusria sukanya ke alam gitu ya. Jadinya membangun bisnis Bootcamp Singaraja. Iya, Singaraja. Bootcamp Singaraja ini dari kapan sih Kak Gusria? Maksudnya berdirinya kayak? Berdirinya dari tahun 2019, dari awal tahun 2019. Kalau suka kegiatan outdoor ini memang dari SMA. Pertama kali mendaki itu SMA, kelas 1 SMA. Lalu ya mulai ketertarikan lah, mulai candu dengan alam. Sampai akhirnya punya dana untuk membeli alat-alat outdoor ini, daripada terus menyewa kan. Mending kita beli sendiri, bisa disewakan. Awalnya modalnya dari orang tua atau dari diri sendiri? Awalnya dari dana PMW itu tadi. Udah ada PMW-nya, bagus ya Kak ya, langsung ditabung buat beli investasi ya. Iya benar. Nah Kak Gusria, kalau kita bicara bisnis tuh pasti ada resikonya. Jadi Kak Gusria pernah nggak mengalami tantangan yang berat pada saat berbisnis?
tantangan yang paling berat kalau bisnis ini kan apa namanya, memang cukup mudah untuk ditiru seperti itu kan. Jadi kita di sini caranya dengan melakukan beberapa inovasi seperti eh, kayak diskon untuk mahasiswa Undiksa. Jadi setiap mahasiswa Undiksa yang nyewa di Bootcamp Singaraja cukup ngeluarin KTM-nya aja dapat diskon 10% seperti Oh itu. iya, Iya, dapat kita diskon. udah dari tahun 2009 udah kerjasama dengan BEM Rema untuk melakukan seperti itu. Oh, gitu. Oke, cukup menarik juga ya kalau misalkan kita dapat diskon dan sebagainya. Jadi orang-orang tuh jadi tertarik buat ikut sewa bootcamp Iya. di kakaknya. Kemudian kalau semisal customernya dari mana aja sih Kak? Kalau boleh tahu? Apa seputaran teman-teman di kampus aja atau udah dari luar? Awalnya kan dari teman-teman dulu kan biasa promosiin teman, pakai nih aku punya jasa gini itu kan. Lama-lama mulailah dari beberapa ormawa kan, dulu ada kegiatan PDK, setiap PDK pasti nyewa di sini. Sekarang udah mulai cukup meluas, sudah dikenal dari kalangan penggiat alam di Singaraja. Jadi udah mulai terkenal di Ya. luar ya juga ya. Setungkare. Ya, Stengkare Kak ya. Kalau pemasarannya lewat apa aja nih media sosialnya? Pemasarannya yang sekarang dipakai itu dari Instagram aja sebenarnya. Instagram Karena kan aja. anak muda itu kan pasti Iya kebanyakan sih. Instagram. Kalau misalkan target marketnya siapa aja Kak? Target marketnya ya pastinya kan seperti apa namanya, penggiat alam di Singaraja. Selain itu juga ormawa-ormawa yang melakukan kegiatan outdoor pastinya. Oh, gitu. Jadi luar biasa ya, target marketnya yang orang-orang yang suka mendaki, Iya. kayak suka alam, kayak gitu ya. Terus masa pandemi ini kan susah buat cari customer karena kita udah work from home, nggak bisa jadinya keluar rumah. Jadi strategi apa yang kakak buat masarin produk kakaknya? Awalnya kan pada saat awal-awal pandemi 2020 itu memang selama kurang lebih 6 bulan memang sangat down ini bisnisnya. Tidak ada yang nyewa sama sekali, tapi seiring berjalan waktu kan udah mulai apa namanya, agak longgar lah sedikit. Orang-orang mulai olahraga ke gunung, udah mulai suka ke gunung karena jenuh mungkin di rumah, suka olahraga ke gunung. Jadi untuk saat ini sudah mulai normal kembali, bisa dibilang normal kembali. Akan tapi untuk pendaki aja, karena tempat camp di Bali itu masih banyak yang tutup. Jadi banyak yang tutup ya Kak ya? Ya, untuk tempat campnya, untuk gunungnya, tempat campnya nah untuk gunungnya udah mulai buka. Oh jadi kalau misalkan kita mau mendaki tuh mesti ada izinnya dulu ke sana. Iya gitu. pasti. Jujur aja aku belum pernah mendaki guys. Jadi buat Kak Gusria sangat luar biasa ya, dari SMA udah suka mendaki. Ya, kalau misalkan bicara tentang mendaki nih Kak, di luar topik. Kalau misalkan mendaki itu apa sih kesulitannya menurut Kak Gusria? Kesulitan untuk mendaki itu apa dibilang ya? Kayaknya enggak terlalu, cuma tenaga aja kan. Jadi mendaki itu tergantung teman yang diajak aja. Jadi kalau udah sering bareng diajak mendaki pasti misalnya capek pasti ditungguin lah, nggak mungkin ditinggal-tinggal gitu aja. Tapi itu udah bahayanya kalau baru-baru mendaki sama orang yang baru-baru kenal, itu ya cukup resiko lah, bisa ditinggal, nanti ada apa-apa nggak dirungguin lah. Jadi baru mendaki nih sama teman-teman aja? Iya, sama teman-teman aja. Kalau sama keluarga udah pernah Kak? Sama keluarga belum pernah. Ibu emang suka mendaki kalau ibu. Oh, ibu. Dulu anak Mapala juga ibu. Luar biasa. Berarti mungkin, ada ya? Ya keturunan mungkin. Benar keturunan. Jadi kalau gunung yang pernah tertinggi itu berapa? Yang pernah didaki? Selama ini masih di Bali aja sih. Sama di Jawa cuma beberapa, Jawa Timur aja ya. Yang paling tinggi Gunung Agung kayaknya 3.000 kan. Sisanya cuma 2.000-an lah, 2.000 mdpl sebenarnya. Kalau pas di Gunung Agung itu apa kesulitannya misalnya ada? Iya kayak tadi udah kalau sama kayak gitu misalnya. Oh enggak sih, enggak sampai ya harus rutin lah olahraga juga kan sebelum mendaki. Sama siapa kalau boleh tahu Kak? Sama teman-teman kampus. Iya. Teman-teman kampus. Jadi kalau misalkan kita mendaki tuh emang ada
keseruannya sendiri ya, misalnya melihat alam. Iya. Setelahnya itu ya Kak ya, awalnya emang capek tapi kalau udah di atas Emang rasanya ya gitu dah. Kalau surga. biasanya kan kalau pertama mau naik itu udah semangat, udah sampai pertengahan udah putus asa dah. Pertengahan udah putus asa dah, ngapain mendaki, ngapain kesini, mending di rumah tidur tuh kan. Tapi udah nyampe puncak, udah ada apa namanya bonus tersendiri lah. Iya. Kalau selama mendaki itu pernah nggak misalnya ngelihat alam hewan-hewan gitu? Nggak pernah nggak? Yang unik-unik gitu? Yang unik-unik ya. Ya bisa Biasanya diceritain sih kalau misalnya di alam nggak kalau jalur pendaki itu udah hewan liar tuh nggak bakal nggak masuk ada. dia ya. Ular tuh pun nggak ada. Kalau kita tersesat mungkin ke tengah hutan baru. Kalau untuk jalur trekkingnya sendiri karena sering dilalui oleh orang kan, Iya. jadi hewan tuh nggak mau dia lewat-lewat sana. Oh, begitu. Awalnya gimana sih motivasinya kakak kok bisa ke alam gitu? Awalnya dari lihat kakak kelas dulu kan, pas Kakak SMK kelas. ya. Cewek atau cowok kak? Cowok. Oh, cewek. Lihat-lihat fotonya kan, keren kayaknya nih laki tuh. Nyoba dah kan. Itu udah kayak yang dibilang tadi, di pertengahan tuh udah mulai ngapain kesini gitu kan. Baru nyampe puncak, nah barulah Berasa. candu jadi ya. Sudah buat candu, lihat awan, lautan awan tuh kan. Keren kayaknya nih. Mulai dari kelas 1 SMA sih tuh. Sampai sekarang dah terus Sampai ketagihan. sekarang terus ketagihan. Bulan ini ada rencana mendaki nggak? Bulan ini belum tahu kayaknya. Orang mendadak biasanya kan. Ya. Sekarang sih udah nganter-nganter teman aja. Kalau dulu kan baru tahu gunung itu kan. Pengen kesini tapi sekarang udah mulai semua dah di Bali udah lengkap semua gunungnya. Sekarang tuh udah nganter teman kalau mau diajak antar ke sini, oke gas, terus ini gas. Jadi kalau misalkan kalau bulan-bulan ini ada yang order gitu untuk kalau kemahnya pasti tuh ya setiap hari Sabtu itu biasanya udah ada ramai aja. ya. Ada aja pasti. Biasanya setiap bulan tuh berapa orang sih yang order kayak gitu? Tergantung aja ya. Terus sekarang ya udah mulai rame lah. Udah mulai rame untuk sekarang. Biasanya kalau Sabtu itu yang paling full. Biasanya banyak yang nggak kebagian soalnya baru sedikit punya gini. Untuk alatnya juga nggak terlalu banyak. Iya benar-benar. Udah berapa sekarang punya kak tendanya? Tenda ada 16 tenda. Wow. Lumayan lah untuk bisnis kecil-kecilan. Berarti dari 2019 Kak Gusria nabung buat modal lagi. Awalnya itu cuma 2 tenda. Awalnya sekali cuma 2 tenda. Itu satu tenda kan lumayan juga 800 ribuan kan. Belum lagi perlengkapan yang lainnya. Belum lagi lainnya kompor kayak nesting kayak gitu yang lainnya sleeping bag. Sudah mulai sedikit-sedikit lama-lama lumayan juga tapi rasanya untuk kedepannya ini nggak mau nambah lagi itu loh. Soalnya kan untuk sekarang di tempat-tempat wisata penggiat alam ini sudah mulai banyak yang menyewakan. Mungkin kedepannya Camp Singaraja ini bakal jadi toko untuk menjual alat-alat outdoor. Mantep. Langsung jadi toko ya kak ya? Iya, harus setelah tamat ini. Jadi seru juga ya kalau misalkan kita udah langsung terjun ke hobi gitu kak ya. Jadi hobinya mendatangkan cuan gitu ya kak ya. Terus motivasinya untuk membangun bisnis ini apa sih kak? Mungkin ada harapan untuk ke depan. Untuk harapan untuk ke depan ya seperti itu tadi karena nggak mungkin untuk terus menyewakan alat outdoor ini kan. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa buat toko lah untuk perlengkapan outdoor untuk di Singaraja kan belum ada seperti itu. Sedangkan penggiat alam di Singaraja sudah mulai banyak, jadi ya semoga saja bisa menjual lah alat-alat outdoor untuk di Singaraja. Kalau misalnya kita keluar topik nih, Kak Gusria kan udah semester 8 nih ya. Udah mulai nyusun skripsi dan udah UP juga. Sudah UP juga. Kalau misalkan bagi waktu antara bisnis sama skripsian tuh nggak sulit ya kak ya? Untuk sekarang sih kan karena mata kuliah lain juga udah nggak ada kan, jadi tinggal skripsi aja. Ya bisa lah bagi waktu untuk bisnis. Jadi nggak terlalu sulit juga untuk bisnis perlengkapan outdoor ini karena sudah hobi juga kan cara-caranya
merawat alat sudah tahu seperti itu kan. Jadi ya dibilang gampang ya cukup gampang lah. Kak Gusria dibantu sama keluarga atau sendiri atau tidak Apanya untuk penyewaannya? untuk penyewaannya sendiri. Sendiri. Iya, sendiri. Dulu Karyawan, sempat tim berdua. kayak gitu. Dulu sempat berdua kan karena temennya ini udah kerja gitu, jadi kita pisah. Oh my god, jadinya pisah ya kak ya, Ya, sendiri jadinya. sendiri ya. Maksudnya kalau misalnya temennya pengen lanjutin bisnisnya kakak ini, apa kakak bisa gitu berdua jadinya? Sebenarnya Jalanin bisa bisnisnya. tergantung dianya sih aja sih, karena dia kan Tapi dia nggak kerjanya sudah sibuk sekarang, nggak bisa bagi-bagi waktu. Jadi dia nggak keberatan kalau kakak yang handle bootcamp Nggak keberatan sih karena sudah bagi alat juga sih sebenarnya. Oh. Jadi kita bagi dua alatnya, terus pendapatannya itu kan masih ada ditabungin sebelumnya kan, juga udah bagi dua. Oh jadi modalnya sama Iya, temannya juga. Iya sama temannya. Tapi dia nggak bantu ini handle dulu karena dia sibuk kerja. Iya, untuk dulu sih masih bareng-bareng karena teman ajak-ajak mendaki juga kan. Gitu. Jadi sekalian dah hobi bisa mendatangkan uang gitu kan. Keren. Kak Gusria bisa minum dulu. Ya. Kak Gus ini nggak ada. Silakan. Gimana? Rasa air ya. kayak air rasanya. Ya, tungguin minuman seadanya ya kak ya. Jadi Kak Gusria bersaudara berapa? 2 saudara. Kebetulan adiknya di sini juga di D3 Frontelan. Oh, Diksa juga. Ya. Mantap. Gini udah semester berapa? Adiknya udah semester 6 sekarang. Semester 6. Ya, beda Cowok 1 tahun. Cewek? Cowok. Oh, cowok. Ya bisa kenalan sama saya. Enggak. Bisa. santai. Jadi adiknya nggak ikut join bisnisnya kakak? Kebetulan dia nggak suka kayak gitu, nggak passionnya ya kak ya? Nggak passion di sana karena lebih suka ke pariwisata sih orangnya. Jadi untuk kegiatan mendaki, untuk penyewaan alat ini juga nggak terlalu suka. Bener banget ya. Kalau misalkan kita nggak passion di bisnis itu bakal susah ngejalaninnya. Iya, mending gitu dah, kalau bisa hobi menghasilkan uang ya kenapa enggak. Kalau misalkan kita udah hobi terus menghasilkan uang, ya lumayan lah pakai bekal ya kak ya sehari-hari. Kalau Kak Gusria setelah tamat ini bakalan ngelanjutin bisnisnya atau mau cari kerjaan yang lain? Pertama sih tetap cari kerja untuk nambah modal juga kan. Jadi kalau udah modalnya udah terkumpul ya seperti tadi itu langsung karena tokonya udah bisa dijalankan. Mantap. Pasti harapannya pasti udah punya karyawan, biar bisa bantu Kak Gusria kan kasihan juga sendirian handle ya kak ya. Biar bisa jadi bos sendiri gitu kan. Jadi bos di toko sendiri. Kalau misalkan buat toko nih rencana mau di mana? Di Kota Singaraja atau di Busung Biu? Ya di Singaraja pastinya. Singaraja. Di Busung Biu sih karena terlalu jauh nanti untuk orang-orang yang nyari. Di Singaraja juga kan belum ada untuk toko outdoornya. Kak. Belum ada di sini di Singaraja ya. Masih Kak Gusria biasanya belinya di luar Singaraja. Biasanya ya di online sih. Tapi ada toko kayak kita udah sering beli sana di Surabaya tempatnya. Nggak ada rencana nggak kak kalau misalkan penyewaannya tuh sampai ke luar Bali kayak gitu? Ada rencana, tapi takut ya kalau di luar Bali itu mungkin udah banyak juga kan. Jadi ada yang nyewa untuk kegiatan outdoor di luar Bali, tapi kebanyakan orang Singaraja juga kan. Oh gitu. Ya, biar dapat juga dia bonus ya. Pasti dapat bonus kalau kegiatan lama-lama itu kan. Kalau mendaki keluar Bali pasti lama kan, tapi kita minimalisir lah untuk harga penyewaannya. Iya benar. Untuk harganya sendiri pasti kita lihat-lihat dulu marketnya siapa kayak gitu. Kalau di Singaraja sendiri kan marketnya masih sedikit, jadi harganya agak minimalis ya. Gak bisa juga terlalu mahal untuk di Singaraja. Orang-orangnya ramah. Boye. Kalau misalkan kita bicara sama bisnis, Kak Gusria pasti pernah mengalami namanya
ngedown gitu. Hmm. Pernah nggak rasa ngedown misalkan bisnisnya nih bakalan jalan apa enggak kayak gitu kan? Ya ini dah pas awal-awal pandemi ini kan udah tuh ngedown, benar-benar Parah. ngedown itu kan karena Apalagi masih nyusun Iya. skripsi. nggak ada yang nyewa juga, semua takut keluar, tapi ya mungkin setengah lah untuk saat ini sudah mulai bangkit lagi lah untuk bisnis. Sudah mulai ya hampir normal lah, belum normal banget sih, hampir normal. Untuk perawatannya sendiri susah nggak kak? Maksudnya merawat tendanya Ya itu karena hobi sih mungkin jadi gampang-gampang aja ya, gampang-gampang karena aja. iya, karena sekalian sih juga udah dari dulu suka emang untuk kegiatan ini, jadi ya gampang-gampang aja jadinya. Gampang-gampang aja. Gampang-gampang susah apa gampang-gampang gimana kak? Tergantung orangnya ya, karena Tergantung hobi ya jadi gampang-gampang aja. Mungkin untuk orang lain yang baru-baru untuk kegiatan ini, wih susah, gini susah, kalau ini rusak, gimana cara benerinnya kan nggak tahu mereka kan. Nah itu dah yang jadi pertanyaan aku. Misalkan kalau ada nih customer yang ngerobein gitu, nggak sengaja gitu kak, kena kayu gitu. Nah gimana tuh solusinya kak? Dulu sempat sih, setiap ada yang nyewa itu kan dicek lagi ulang, karena sekarang mungkin gimana ya udah berjalan cukup lama untuk bisnisnya ini, jadi kadang-kadang agak kasihan juga sama customer yang baru-baru itu kan, yang baru-baru kegiatan berkegiatan di alam ini, jadi ya dibiarin aja, kita benerin sendiri aja. Jadi nggak ada jaminan misalkan bayar setengahnya kayak gitu dari harga modalnya kayak gitu? Enggak sih, karena udah balik modal juga nih bisnisnya kan, udah lama balik modal, terus ya bisa lah benerin terus. Berapa perlengkapan kalau boleh tahu kak? Karena aku tuh belum pernah mendaki gitu loh. Ya lumayan sih ya, karena Dari yang pertama kan tenda kan, ada tenda, ada sleeping bag, kantong tidurnya, ada kompor portable-nya, ada nesting, ada tas carrier juga untuk mendakinya, ada trekking pole itu tongkat untuk mendakinya. Itu aja sih yang disewain. Total berapa tuh kak? Maksudnya berapa jumlahnya tuh? Oh jumlahnya berapa tuh yang kurang nggak terlalu ngitung juga di rumah berapa. Dan jadi tergantung customernya mau nyewanya yang mana gitu kayak ya, apa? kita nyediain juga paket. Kita nyediain juga paket, untuk paketnya pasti lebih murah kan, kita juga biar apa namanya ada feedback juga, kalau dia nyewa banyak kan kita lumayan juga dapat tuh kan, dikasih lah potongan harga berapa kayak gitu itu paketnya. Oke, berarti kita kalau mesennya di kakak tuh mending lah paket aja ya, soalnya lebih murah dan lebih lengkap juga gitu kan. Jauh lebih murah kalau mesen paketnya. Kalau boleh tahu customer pertamanya siapa sih kak? Customer pertama saya sendiri sebenarnya. Sepercaya itu buat nyewa di kakak gitu loh. Teman sih, pada saat itu teman, kan dia suka juga hobi untuk mendaki ini kan, mau nyari tenda, nanya-nanya di saya kan, kebetulan aku punya juga nih kayak gitu. Dia lah pertama, habis itu ya nggak tahu dah orang-orang nyebar-nyebar kan, ngepost di IG, terus promosi-promosi orang-orang luar dan mulai datang-datang tuh. Kayak sekarang udah nggak kenal lah siapa customernya kayak gitu. Ya. Oh sekarang udah random kak ya? Ya udah random. Dulu ya awal-awal emang teman-teman aja sih, jadi teman-teman kampus, teman-teman di rumah juga itu kan. Tapi sekarang udah random, udah mulai nggak tahu deh siapa customernya. Kalau nggak salah aku dapat nih lihat di Instagramnya Kak Guslia ada postingan yang pakai baju pramuka. Itu adik-adik pramukanya juga nyawa di kakak ya? Iya, kebetulan waktu ini kan ada kegiatan pramuka nih di Undiksa, pas di Undiksa. Jadi pihak dari gini pramukanya rekomendasikan kita untuk persiapan tendanya untuk di sini. Wih keren juga ya, maksudnya udah sampai ke adik-adik pramukanya juga ya tahu kalau ada bootcamp Singaraja. Dan emang jarang banget ada bootcamp, maksudnya penyewaan tenda itu di Singaraja. Cuma kakak aja ya? Di Singaraja itu temen ada sekitar 3 orang. Di Undiksa juga? Di Undiksa juga, satu jurusan juga ada. Jurusan manajemen juga ada. Jadi dulu kan gini dah, kalau kita kurang nyari di sana, kalau mereka kurang nyari di kita gitu. Oh jadi saling ngebantu. Iya saling ngebantu, kayak komunitas juga untuk bisnis ini. Kalau misalkan kita sendiri juga
enggak itu kan nggak bisa juga Iya. Kak ya. Pasti harus dibantu juga sama teman-teman Iya. bisnis lainnya kayak gitu. Cukup menarik ya teman-teman. Jadi bisnis ini topiknya jadinya ke alam gitu ya Kak ya. Iya. Jadinya Jadi ke kembali alam, ke alam kembali ke jadi. alam jadinya ya. Kak Gusia di rumah tuh sekarang lagi ngapain aja? Di rumah ya tetap ngerawat gininya ini kan, ngerawat Bootcamp. alat-alat untuk bootcampnya. Habis itu juga masih proses untuk nyusun skripsinya juga. Oh Ya, iya. Ngambil apa Kak? ngambil Iya, keuangan. keuangan. Ya. Kuat sekali ya menghitungnya Kak ya. Hobi bukan hobi sih, apa namanya ya, dari dulu SMK juga di SEMEA kan akuntansi Oh, kan. kakaknya Ya SMK. biar sekalian biar nyambung aja, sekarang nyari keuangan. Iya ya. Kenapa nggak akuntansi Kak? Nggak dapet. Ya nggak apa-apa Kak. Karena kalau di manajemen tuh kan kita juga bisa belajar akuntansi juga Iya, kan dapat juga ya. sama juga sebenarnya sih Oh ya. iya benar-benar. Dan kalau misalkan Kak Gusia masuk manajemen dan untungnya sekarang bisa bisnis kayak Iya. gitu ya Kak ya. Kalau misalkan pelajaran yang pernah diingat selama belajar di sini tuh tentang bisnis siapa aja sih? Maksudnya Yang jadi pelajaran. paling penting kan gininya apa namanya, untuk pencatatan keuangannya tetap ya. Oh gitu. Karena kan kita nggak bisa juga asal-asalan untuk bisnis ini kan. Pencatatan keuangan itu yang paling penting lah menurut saya. Oh gitu. Jadi pencatatan keuangan paling penting. Iya. Kalau misalkan sistem pemasarannya? Sistem pemasaran ya karena banyak teman juga kan. Oh, Jadi iya, ya jadi secara saling langsung sharing ya, Kak. post dong, post di IG dong, post di IG kayak gitu kan. Udah mulai melebar lah. Kalau nggak salah Kak Gusria pernah ikut HMJ ya? Ya, Manajemen ya? HMJ minimal. Tahun berapa kalau boleh tahu Kak? Tahun 2018 2019 sama 17 18 18 19. Oh, dua periode. Ya, 2 periode. Bidang apa Kak? Bidang 5, Bidang 2 kali lima. bidang 5. Is always dah tuh Kak ya. Bidang perlengkapan. Cocok dah Kak, sekarang kan bootcamp Singaraja giniin perlengkapan ya Kak ya. Ya, sekali ya. Kalau misalkan kembali ke organisasi, apa ada pengalaman yang didapat untuk di bisnis ini kayak gitu dari organisasi? Dari organisasi yang paling penting itu kan linknya ya. Jadi juga banyak mau teman. ya banyak teman juga selain di HMJ juga kan, mungkin ada kegiatan untuk HMJ di luar kan, mulai kenal lah dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi di sana lah kita bisa promosiin bisnis kita juga. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi, jadi kita tambah temen kayak Iya, gitu ya, tambah penting. link kayak gitu ya. Harus ikut. Harus ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita jadi pebisnis tuh emang harus akrab sama orang-orang kayak gitu. Pintar promosi. Kemarin juga sempat ikut untuk kegiatan bukan kegiatan, organisasi Yes FE Uniksa, tahu kan? Ya, sempat jadi ketua juga untuk tahun 2019 2020. Gimana rasanya jadi ketua IAS Kak? Karena susah-susahnya. Karena baru itu kan, karena ini kan ormawa baru untuk IAS-nya, jadi cuma baru mulai merintis saja bagaimana untuk kegiatannya, itu baru mulai merintis. Jadi untuk sekarang mungkin udah mulai berkembang, biasanya saya kurang tahu ya, mungkin ya semoga berkembang lah. Karena kalau misalkan kita di F ini kan pentingnya bicarain bisnis. Iya. Gitu. Kalau kita masih muda harus banyak pengalaman gitu ya. Benar banget. Jadi Kak Gusria kalau misalkan di IAS itu berapa peserta yang ikut waktu ini? Untuk anggotanya sendiri, untuk pengurus intinya ada 17 orang dari IAS. Ya. Terus itu ya random kita dari akuntansi. ya satu fakultas ya. Satu fakultas untuk pengurus intinya. Dan untuk anggotanya tuh yang mau belajar tuh sih lumayan banyak tuh, ada sekitar 120 orang lah. Pembicaranya 120 orangan. Gininya anggota untuk IAS-nya. Ya kita kan ada pengurus inti beda, untuk anggota juga yang mau belajar bisnis mungkin itu beda juga. Kalau narasumbernya berapa orang tuh? Kalau saya ingat Kakak.
lumayan banyak kayaknya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Itu Udah daftar- mulai banyak soalnya Oh. mahasiswa jadi FI yang jadi wirausaha itu kan udah banyak. Wis, mantap, mantap. Jadi itu kalangannya mahasiswa aja. Ya, mahasiswa FI. Oh. Berarti kalau misalkan dosen-dosen tuh nggak ada yang ikut. Dosen pembimbing ada 7 orang kalau nggak salah juga. Itu bagus juga dari YSFI-nya itu kan. Kemarin kita sempat ngadain kegiatan gabung dengan Wirausaha Muda Singaraja sama dari HIPMI, Ya. juga dari Kadin Buleleng itu. Jadi kita buat kegiatan di luar untuk kegiatan promosi bisnis sendiri. Oke. Jadi itu dia bincang-bincang kita pada hari ini. Sangat seru ya Kak Nusria. Semoga seru ya. Semoga seru ya. Sebetulnya teman-teman mungkin bisa terinspirasi dari Kak Nusria karena masih mahasiswa udah bangun bisnis ya. Kesulitannya dan tantangannya pasti pernah dirasain sama Kak Nusria. Tapi dari tantangan itu kita bisa belajar dan bisa sukses ke depannya. Jadi sekian dari podcast kali ini, semoga menginspirasi dan sampai jumpa. Bye bye.